Jadi polisi itu berjaga dari posisi setiap penjuru gitu ya. Dijaga gitu. Dijaga ketat dan sambil mengambil senjata. Sip. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya El-Bahar. Dan sekarang saya mau sedikit sharing buat teman-teman semua tentang warga Indonesia yang menyaksikan hukum pancung di Arab Saudi nih teman-teman. Subhanallah, kalau kita mendengar mengenai yang namanya hukum pancung itu, kedengarannya juga sudah gimana gitu ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Kira-kira seperti apa prosesnya? Pokoknya ikuti terus dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Bersama saya di sini ada Kang Denny. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saat ini saya berada di channelnya El-Bahar. Iya, jadi alhamdulillah kita posisi saat ini berada di kawasan Sif Amir. Bisa teman-teman lihat kondisi dan situasinya, ini Masjidil Haram, subhanallah ya. Keindahan kota Mekah tuh di sore hari seperti ini. Berikut juga wilayah sini sepertinya sudah dipenuhi dan dipadati oleh jemaah tuh. Masya Allah, tabarakallah, ini jemaah semuanya yang mau ke Masjidil Haram tuh, subhanallah. Ini salah satu jembatan yang dinamakan Jembatan Sif Amir. Sementara ke belakangnya ini perhotelan jemaah haji dan jemaah umroh. Apalagi kalau kita pandang ke sebelah sana, di ujung yang ini nih, itu salah satu hotel Janadriyah, hotel Malaysia ya. Biasanya tidak pernah absen, setiap tahun diisi sama jemaah Malaysia. Sekali lagi ini situasi dan kondisi di sore hari, subhanallah, kembali dipenuhi dengan jemaah tuh, masya Allah, tabarakallah. Dan yang ini salah satu parking gajah ya. Biasa di sini jemaah haji yang dari kawasan Aziziyah parkingnya di tempat ini nih. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Saya doakan buat teman-teman semua dari tempat ini mudah-mudahan sehat selalu, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah dari segala hal apapun, serta mudah-mudahan secepatnya bisa segera sampai ke kota Mekah, menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh, dan bisa berkumpul dengan jutaan lautan umat muslim dari seluruh penjuru dunia di kota Mekah untuk bersama-sama meraih pahala besar. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat El-Bahar, sambil kita jalan ke arah sebelah sini sambil menikmati udara sore hari di kota Mekah, sambil kita sedikit ceritakan seperti apa sih proses berlangsungnya yang namanya hukum pancung ya. Subhanallah. Kang, bagaimana Kang Denny bisa menyaksikan proses hukum pancung itu, sementara kan biasanya dijaga ketat, Kang? Nah, dulu gini, saya dengan menyaksikan dengan mata saya yang sangat saya juga sangat kaget kan. Karena manusia itu jelas dipotong. Nah, saya kan dulu di pasar. Di pasar saya belanja mingguan. Setelah itu banyak mobil terus, mobil polisi. Dan juga orang-orang selalu berkumpul. Ya pokoknya rame lah ya. Rame. Itu posisinya ada di posisi masjid. Setelah itu berkumpul, saya juga nggak tahu apa itu, entah tahu apa ini. Kan awalnya gitu ya. Belum terlalu tahu. Tapi setelah itu kejadian, ribuan Kang, waktu di Riyadh itu berkumpul. Terus sudah kumpul, jadi polisi itu berjaga dari posisi setiap penjuru gitu ya, dijaga gitu. Dijaga ketat dan sambil mengambil senjata. Dan kamera ini kan tidak boleh untuk memotret. Iya, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Bahkan kalau ada yang memotret waktu dulu itu, pokoknya udah gini, senjata kan. Langsung senjata, pokoknya super ketat dijaga gitu ya. Nah, setelah itu saya ada apa ini ya? Bertanya-tanya gitu. Di dalam hati saya ini. Nah, akhirnya ada mobil ambulan kan, 2. Jadi mobil ambulan itu yang 2 itu yang isinya orang 3.
Yang satu supir, yang dua itu Korbannya. yang akan dipotong. Iya, korbannya. Ya, korbannya. Orangnya itu masih muda, ganteng lagi. Subhanallah. Dan itu adanya di posisi di depan, Kang. Iya, Kang Denny melihat secara langsung itu Melihat. pada waktu itu ya. Ya. Masya Allah. Terus akhirnya ini yang algojonya itu, Kang, adanya di belakang. Jadi dia itu adanya di belakang untuk menjaga yang untuk dipotong itu. Oh, yang mau dihukum pancung itu. Ya, orangnya Kang besar. Algojonya. Ya, tinggi. Ya. Terus dia itu sudah mengambil senjata pedang, Kang, yang sudah tajam sekali. Sudah siap gitu ya? Ya. Terus dia itu keluar, dan ini yang mau dipotong ini, Kang, dikeluarin. As mobil. Sambil diiringi dengan senjata, Kang. Oh, Begini. itunya, orangnya itu. Ya. Jadi dia itu yang akan dipotong itu, Kang. Jadi ininya matanya kan udah diikat. Ini udah diikat. Udah ditutup dua-dua orang itu. Dengan kalau di kita lawan putih, Kang. Iya. Sini. Tidak boleh melihat kayak ini. Tidak boleh sama sekali melihat ya. Ya. Itu bagaimana kok bisa Kang Denny bisa melihat secara langsung proses itu, Kang? Ya pokoknya mungkin suatu pengalaman lah buat saya. Iya. Tanpa disengaja itu waktu itu ya. Disengaja. Bahkan Kang Denny juga tidak mengetahui bahwa keramaian pada waktu itu akan berlangsung pelaksanaan proses hukum pancung ya. Ya. Ya Allah. Jadi itu posisinya di masjid. Terus ini yang akan dihukum pancung ini, Kang, disolatkan dulu sebelum dihukum pancung. Disolatkan dulu. Ya, sebelah sini, Kang, sebelah sini, Kang. Terus diambil ke seperti pelataran sini, Kang, yang besar, yang luas. Yeah. Jadi di samping ini ada orang-orang banyak menyaksikan, tapi tidak boleh untuk memotretnya. Di tengah-tengah lapangan gitu ya? Iya, lapangan. Ya Allah. Bahkan dari atas masjid sudah ini, Kang, senjata. Sudah siap semua, dikawal ketat pokoknya. Dikawal ketat pokoknya. Setelah itu dia itu. Sebelah sini, Kang, sebelah sini. Setelah itu dia dikeluarin dari ambulan itu, Kang. Nah, begini, Kang, satu-satu, Kang. Nah, dari mobilnya satu-satu itu yang dikeluarin, yang akan dipotong itu. Iya. Nah, satu-satu. Diiringi dengan senjata lagi. Iya. Terus ini yang pedang ini yang sudah apanya tajam banget saya lihat. Nah, setelah itu terus dia itu digini, Kang. Posisinya begitu. Ya. Ini kan pakai diikat tadi. Iya. Dicepat dari sini, Kang. Langsung. Allahu Akbar. Bayangkan. Terus sambil diri, Kang, di sini, Kang. Jadi ini darahnya, Kang. Darah bermuncratan kemana-mana. Allahu Akbar. Pokoknya kayak kita persis lah memotong kerbau, Kang. Oh gitu. Ini teman-teman, sekali lagi kalau saya dengar prosesnya seperti ini tuh, siapa sih yang tidak ngeri gitu ya? Iya. Makanya kita bisa ngambil pelajaran daripada peristiwa ini supaya kita lebih berhati-hati dan waspada lagi ya, terkhusus kita ketika berada di lingkungan negara Arab Saudi, karena proses hukumnya ya seperti itu tadi, teman-teman ya. Tapi mungkin Kang Denny tidak tahu ya itu orang mana, itu orangnya yang di proses. Pokoknya gak tahu lah. Yang jelas itu dia itu dipotong, muncrat, darahnya itu seperti itu saya. Selesai udah. Selesai. Allahu Akbar. Bisa teman-teman bayangkan ya, manusia ya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihukum, yang mendapatkan hukuman seperti itu, layaknya seperti hewan. Tapi memang itu harus dilaksanakan karena sesuai proses hukum yang berlaku di Arab Saudi khususnya. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi teman-teman, bisa kita ambil hikmah dan pelajaran daripada peristiwa terjadinya proses hukum pancung yang disaksikan secara langsung sama Kang Denny ya. Mudah-mudahan kita selalu berhati-hati dan waspada terlepas kita berada di kawasan, di lingkungan Arab Saudi, baik itu kota Mekah, Jeddah, Madinah,
Riyadh, Damam dan yang lain sebagainya. Pokoknya khususnya Arab Saudi ya Kang ya. Itu proses hukumnya ketika kita berbuat kesalahan ya seperti itu tadi ya. Tapi memang disesuaikan ketika kita punya kasus besar gitu, maka kita akan dihukum dengan secara besar-besaran seperti itu tadi ya Kang ya. Masya Allah. Dan begitu juga, Kang. Ya gimana? Begitu juga kalau di Hukum Pancung juga, kalau misalkan keluarganya tidak saling menyadari. Maksudnya gini, sebentar Kang. Itu yang mendapatkan hukum pancung seperti itu kasusnya apa? Itu kasusnya dulu itu ada yang ini menabrak keluarganya, terus Membunuh gitu ya? ya pokoknya menabrak terus pokoknya mati. Nah. Setelah itu dia itu tidak sadar kedua orang tuanya. Nah. Jadi pelaksananya seperti itu Pak. Oh, jadi kembali lagi kepada kesadaran masing-masing ya. Ketika kita misalkan melakukan hal-hal yang seperti itu, misalkan membunuh atau menabrak dan yang lain sebagainya, ketika si keluarga ini tidak menyadari atau ya satu sama lain ya, atau istilahnya merelakanlah ini adalah suatu kodrat, itu tidak akan berlangsung berarti ya. Tidak akan dipancung gitu, dihukum pancung. Tapi kalau misalkan si keluarganya ini benar-benar menyadari, benar-benar mau melanjutkan si proses hukum ini ya terjadi hukum pancung ya begitu. Subhanallah teman-teman, Allahu Akbar. Saya mendengar ceritanya aja dari Kang Denny ini sudah deg-degan gitu ya, apalagi seperti Kang Denny yang menyaksikan secara langsung proses berlangsungnya hukum pancung. Subhanallah. Semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Denny atas ceritanya ya, buat menambah wawasan buat kita semua supaya lebih berhati-hati dan waspada lagi. Buat teman-teman semuanya saya ucapkan banyak terima kasih sudah nyimak video ini. Jangan lupa mampir ke channel Kang Denny ya. Kita di sini pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.